Hi there, Hippo is here and welcome back to my class. Ini adalah hari ke-8. Di hari-hari sebelumnya kita sudah ngebahas tenses present, masa kini, dan future, masa depan. Nah, di video kali ini kita masuk ke tenses masa lampau. Kita akan belajar past simple tense. Past dalam bahasa Indonesia artinya masa lalu atau masa lampau. Past simple digunakan untuk mendeskripsikan kejadian atau situasi yang terjadi di masa lampau. Kalimat past biasanya ditandai dengan adanya keterangan waktu yang aku tulis ini. Rumusnya adalah subject plus verb to plus object. Jadi kalau di present simple pakai verb 1, di past simple kita pakai verb 2. Buat yang belum tahu, verb itu bentuknya ada 3. Kita di Indonesia nyebutnya verb 1, verb 2, dan verb 3. Untuk list verbnya biasanya bisa ditemukan di dalam kamus atau kalau mau lebih mudah bisa cari di internet. Nah, verb atau kata kerja bentuk kedua dan ketiga ini punya 2 jenis lagi. Ada regular verbs yang diakhiri dengan imbuhan ed. Contohnya seperti opened, closed, studied, looked, wanted, waited, dan lain-lain. Dan yang satunya adalah irregular verbs atau yang bentuknya itu tidak beraturan. Jadi beda-beda. Nggak sama kayak yang regular tadi, diakhiri ed semua. Contohnya seperti saw, took, wrote, ate, ran, slept, found, met, dan lain-lain. Daftar irregular dan regular verbs itu bisa juga dicari di internet. Kita langsung aja masuk ke contoh kalimat. Kalimat pertama, ayahku menemukan uang. Ayahku, my father, menemukan itu adalah find, tapi karena kita pakai verb to, past simple, jadi verb 2 dari find adalah found. My father found some money. Next one, aku tidak tidur semalam. Di sini ada kata tidak yang artinya ini adalah kalimat negatif. Untuk kalimat negatif di past simple itu kita pakai didn't atau did not. Aku itu I, tidak didn't, tidur, sleep. Untuk kalimat negatif dan interrogative itu verbnya balik ke verb 1 lagi. Jadi nggak perlu pakai verb 2. Verb 2 hanya untuk kalimat positif. Jadi I didn't sleep last night, bukan I didn't sleep last night. Kalimat selanjutnya, apakah kamu mengambil cemilanku? Ya, betul, ini adalah kalimat interrogative atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya itu sama kayak di tenses-tenses yang lainnya. Helping verb atau kalau di sini did itu dipindahin ke depan sebelum subject untuk dijadikan pertanyaan. Jadi, apakah kamu mengambil cemilanku? Did you take my snack? Jadi verbnya balik ke verb 1 ya. Nggak perlu pakai verb 2 untuk pertanyaan dan negatif. Kenapa? Karena bentuk negatif dan interrogatif itu udah ada did-nya, jadi nggak perlu pakai verb to. Jawaban dari pertanyaan ini, yes I did atau no I didn't. Nah, kalau nggak ada verb itu sama kayak di present simple. Kita pakai to be, kalau di present itu to be-nya am, is, are. Kalau di past itu to be-nya was, were. Was itu untuk subjek I, he, she, it, dan singular subject. Kalau were itu untuk you, we, they, dan plural subjects. Langsung ke kalimatnya aja. Glenn Fredly adalah penyanyi yang hebat. Untuk mendeskripsikan orang yang sudah nggak ada atau udah meninggal, itu kita pakai kalimat past. So, Glenn Fredly, karena dia singular nouns, jadi kita pakai was. Glenn Fredly was a great singer. Orang tuaku tidak marah. Untuk kalimat negatif, itu tinggal ditambahin not aja setelah kata was atau were-nya. My parents, orang tua, ayah ibu, 2 orang, jadi ini adalah plural, makanya kita pakai were. My parents weren't angry. Sekarang yang bentuk pertanyaannya, apakah adikmu takut? Untuk membuat pertanyaan, itu kalian harus tahu dulu subjeknya apa. Di sini kan subjeknya adikmu. Anggap aja adikmu itu perempuan, jadi your sister. Your sister itu adalah singular nouns, jadi kita pakai was. Karena ini pertanyaan, jadi was-nya ditaruh di depan sebelum subjek. Was your sister scared? Jawabannya harus sesuai subjeknya ya, karena your sister, so kata gantinya she. Yes, she was. No, she wasn't. Oh ya, jadi were not itu bisa disingkat weren't, dan was not bisa disingkat jadi wasn't. Oke, sekarang aku mau kasih kesimpulan untuk simple past. Ini seharusnya conclusion, bukan review guys. Yang pertama, hanya kalimat positif yang menggunakan verb to. Yang kedua, kalimat negatif dan interrogatif kembali ke verb 1 lagi. Yang ketiga, kalimat negatif menggunakan didn't dan kalimat interrogatif menggunakan did. Kesimpulan satu lagi, karena kertasnya nggak muat, kalau nggak ada verb itu pakai was atau were. Like usual, aku akan kasih exercise. Karena aku nggak mau dibilang yang dicontohin apa, yang dikasih latihan apa, jadi aku mau kasih contoh gimana cara jawab latihan yang aku kasih ini.
Contoh pertama, ubah menjadi kalimat negatif. We visited grandma last week. Kalimat negatif artinya kita pakai didn't. We didn't visitednya berubah jadi verb 1, jadi visit aja. So, we didn't visit grandma last week. Contoh yang kedua, ubah menjadi kalimat interrogative. Kalau interrogative berarti awalannya did. Did she ate itu verb 2 dari eat, makan. So, did she eat burger this morning? Gimana? Gampang kan? Nah, sekarang giliran kalian jawab latihan yang aku kasih tadi di kolom komentar. Kalau kalian mau latihan yang lebih banyak lagi, kalian bisa cek link di description box aku. Ada 2 halaman. Halaman pertama itu soalnya, halaman kedua itu kunci jawabannya. Untuk kalian koreksi. I think that's all for today's video. Thanks for watching. Semoga ada yang kalian dapat dari nonton video aku. So I guess see you later. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Bye. Kok nggak ketutup? Bye. Bye.